wabarakatuh. Halo semuanya, salam hormat untuk para dewan juri. Perkenalkan, nama saya Intania Amanasari, berasal dari SMK Negeri 10 Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang poster siaga bencana kebakaran. Sebelum kita menuju ke materi, marilah kita melihat video proses pembuatan poster siaga bencana. Oke guys, enjoy! Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Nah, itu tadi adalah video proses pembuatan poster siaga bencana kebakaran. Dan sekarang marilah kita menuju materi yang akan dijelaskan. Kebakaran sering terjadi di tempat-tempat pemukiman para penduduk. Tidak jarang kebakaran menghancurkan rumah-rumah warga dan banyak menelan korban jiwa. Nah, berikut adalah penjelasan tentang kebakaran. Kebakaran adalah suatu bencana atau malapetaka yang disebabkan oleh api yang tidak diinginkan, tidak dikehendaki, dan tidak diharapkan, serta sukar dikuasai dan merugikan. Faktor yang menyebabkan terjadinya kebakaran. Yang pertama adalah faktor manusia. Faktor manusia dibagi menjadi dua, yaitu kelalaian dan kesengajaan. Kelalaian meliputi ceroboh, kurangnya ilmu pengetahuan, serta tidak disiplin. Kesengajaan meliputi tindakan berencana, sabotase, keuntungan pribadi, asuransi, dan lain-lain. Yang kedua adalah faktor alam. Bencana alam juga dapat menyebabkan terjadinya kebakaran, yaitu letusan gunung, angin topan, petir, dan gempa bumi. Yang ketiga adalah penyebab sendiri, yaitu proses kimia. Teori pemadam kebakaran. Berhasil atau tidaknya suatu pemadaman dilihat dari bahan pemadam dan cara atau prosedur pemadam yang dipakai. Bahan pemadam. Bahan pemadam dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, padat. Contohnya tepung potasium bikarbonat, tepung amonium fosfat, tepung sodium bikarbonat, dan lain-lain. Yang kedua adalah cair. Contohnya hidrokarbon halogen, air aliran padat, air yang dikabutkan, busa protein, dan busa sintesis. Yang ketiga adalah gas. Gas contohnya nitrogen, argon, karbon dioksida, hidrokarbon halogen. Kemudian ada cara pemadaman. Cara pemadaman dibagi menjadi beberapa teknis. Yang pertama adalah soldering. Soldering yaitu penutupan atau penghilangan bahan bakar. Yang kedua adalah reaction of heat, yaitu pendinginan atau penurunan panas. Yang ketiga adalah blanketing, yaitu penyelimutan atau pengenceran oksigen. Yang keempat adalah inhibition of chain, yaitu pemutusan rantai reaksi. Kemudian adalah kelas kebakaran. Kelas kebakaran dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah kelas A. Kelas A atau bahan padat yang bukan logam, seperti bahan yang mengandung kertas, bambu, karet, dan lain-lain. Yang kedua adalah kelas B, yaitu cairan dan gas, seperti pelarut organik, cat, bensin, dan lain-lain. Yang ketiga adalah perlengkapan listrik yang bertegangan, seperti jaringan kabel, perlengkapan listrik yang bertegangan, dan lain-lain. Yang keempat adalah kelas D,
logam yang terbakar seperti magnesium, natrium, litium, dan lain-lain. Berikut adalah hal-hal yang harus dilakukan saat terjadi kebakaran. Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali bikin suasana gaduh, sehingga menjadi petunjuk pertama saat terjadi kebakaran. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka. Maka, jika terjadi kebakaran, jangan panik. Segeralah menjauh dari api, selamatkan diri ke tempat yang paling aman. Yang kedua, matikan peralatan. Saat terjadi kebakaran, sebaiknya putuskan saluran yang berhubungan dengan listrik, agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat terjadi kebakaran, Anda akan menghadapi kepulan asap yang dapat menyebabkan sesak nafas dan terhalangnya pandangan. Yang keempat, menggunakan alat pemadam ringan. Saat terjadi kebakaran ringan, Anda dapat menggunakan alat pemadam ringan. Yang kelima, ikuti petunjuk dari petugas. Yang keenam, hindari kerumunan. Nah, itu tadi adalah presentasi yang bisa saya sampaikan tentang kebakaran. Maka dari itu, saat terjadi kebakaran, sebaiknya jangan panik. Segera selamatkan diri, selamatkan nyawa, dan lindungi keluarga. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.